Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu segenap jamaah Masjid Al-Hakim rahimakumullah. Terutama DKM dari Masjid Al-Hakim yang saya muliakan. Kajian kali ini tentang wudhu dan sholat ditinjau dari 3 segi, yakni ilmu tafsir, hadis, dan perbandingan mazhab dari sekian banyak mazhab. Nah, untuk lebih khidmatnya, mari kita baca surat Al-Maidah ayat 6. Bapak, ada HP semua ya? Ada ininya. Silakan. A'udzu billahi bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ayat ini menerangkan tentang wudhu. Silakan di antara Bapak ada yang menerjemahkan? Boleh Bapak? Bapak, Ibu hadirin paham enggak ayat ini? Kalau orang wudhu pakai niat enggak? Di sini ada masuk enggak? Nah, tidak masuk ya. Nah, jadi ini menurut beberapa mufassir, kalimat idza qumtum, jika kalian hendak melaksanakan sholat, nah itu harus ditentukan dulu niatnya. Nah, niat ini tidak ada di dalam Quran, adanya di dalam hadis. Kita sering mendengar innamal a'malu binniyat. Sahnya satu perbuatan adalah ditentukan oleh niat. Niat itu tempatnya di hati atau di lidah? Di hati. Setuju semuanya? Baik. Berarti kalau kita mendengar orang wudhu, nawaitul wudhu'ah li raf'il hadafil asghari fardan lillahi ta'ala, salah atau benar juga? Ya. Nah, inilah yang perlu kita kaji. Jadi di sini tidak ada kalimat niat. Idza qumtum. Jika kalian hendak melaksanakan sholat. Sudah. Orang wudhu itu terdiri dari 1 niat. 2, membasuh muka. 3, membasuh tangan. 4, menyapu kepala. 5, ya membasuh mata kaki. Terus masih ada yang ke-6? Ada yang ke-6 tidak? Tidak ada ya. Nah, jadi kalau tidak ada begini. Orang wudhu itu lebih baik tangan dulu apa muka dulu? Nah, itu pertanyaannya. Sebab kalau muka dulu, maka muka itu kotor. Karena tangan belum dibersihkan. Gitu. Jadi bagaimana? Apa tetap masih istilahnya muka dulu dan yang terakhir adalah telapak mata kaki? Iya. Nah, jadi di sini ulama lalu membuat formulasi. Apa namanya? Orang wudhu harus tertib. Dari mana kata-kata tertib? Dari kata-kata wa dan basuhlah mukamu dan wajahmu, ya basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku dan sapulah
ya kepalamu, dan juga basuhlah kakimu sampai ke mata kaki. Nah, kata-kata dan ini memberikan pengertian tertib. Nah, jadi kalau ada orang wudhu lalu pakai akal, yang benar itu tangan dulu. Oh, enggak bisa. Aturannya adalah iya. Lalu bagaimana di sini? Kalau itu kan berarti kotor. Oh iya, kita harus melihat dari sisi-sisi yang lain. Jadi artinya begini, orang wudhu itu ada yang harus dilakukan. Seperti ini tadi yang 6. Ya, 6 ini wajib. Terus ada yang tidak wajib. Apa itu? Ya katakanlah sunnah-sunnahnya. Ya, itu tidak wajib. Tapi kalau dilakukan makin sempurna. Contohnya, begitu dia mau berwudu, cuci tangan dulu. Masukkan air ke dalam hidung. Belek-belek dibersihkan semuanya, kumur-kumur, baru kita wudu. Nah, ini adalah pekerjaan sunnah. Berarti hadis Nabi ikut di dalamnya. Gitu ya. Jelas Bapak? Sekarang yang pertama, wahai orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman boleh wudhu enggak? Boleh. Untuk apa wudhunya? Jadi apa? Ya, ulama lalu bilang syaratnya orang wudhu harus beriman. Bahasa yang lain harus beragama Islam. Jadi kalau dia tidak paham, tidak mengerti, untuk apa dia wudhu? Ya, dan tidak ada guna dan tidak ada manfaatnya. Maka Allah menyatakan amanu berarti orang yang beriman. Artinya orang yang beragama Islam. Orang yang beragama Islam itu ada yang sehat, ada yang akalnya nggak sempurna, ya. Nah, makanya dibuat kriteria yang kedua, orang yang mau berwudu harus berakal, akalnya sehat, gitu. Kemudian di samping sehat, anak kecil boleh asal mumayyiz. Mumayyiz itu artinya dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu namanya mumayyiz. Kemudian seorang wanita yang lagi berhalangan boleh enggak berwudu? Enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya. Dia berwudu untuk apa? Enggak ada manfaatnya. Karena syaratnya orang berwudu harus suci dari hadas besar. Nah, begitu. Nah, jadi disinilah formula-formula ini dibuat oleh ulama. Selain dia beragama Islam, ya kemudian dia berakal, anak sudah mumayyiz, dia tidak berhalangan, dan atau dia juga tidak nifas atau tidak melahirkan. Nah, ini adalah ketentuan-ketentuan. Jadi ayat yang sedemikian ini itu kalau ditafsirkan itu makin ruwet, ya, makin susah. Inilah hebatnya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kalau dibaca seolah-olah paham, seolah-olah ngerti. Tapi kalau udah ditanya nggak ngerti, tidak paham. Itulah hebatnya Al-Qur'an, ya. Sudah. Sekarang yang namanya wajah. Wajah itu yang mana? Nah, ini harus ditentukan. Ya. Nah, wajah yang akan dibasuh harus tidak ada yang menghalangi sampainya air. Ngerti ya Bapak ya? Jadi kalau ada bedak atau kosmetika ibu yang waterproof itu enggak sah untuk wudhu. Atau yang pakai kutek enggak sah. Atau Bapak kepengen mudah, yaitu dia lalu disemir. Itu sah, enggak sah. Enggak sah. Kecuali kalau seperti timbul sedikit aja di sini kagak disemir. Nah, karena apa? Itu harus terkena semuanya. Ya, kena basuhan air. Sudah. Baik. Lalu wajahnya ini harus dibersihkan dulu. Terutama kita kalau keluar sudah berkeringat, ini sebaiknya dihapus dulu pakai tisu.
Bisa jadi namanya ya keringat itu bisa menghalangi masuknya air. Nah, itu harus dibersihkan dulu. Kutek-kutek semuanya harus sudah tidak ada, ya. Harus bersih dan seterusnya, termasuk yang namanya uban-uban jangan ditutup pakai semir-semir dan seterusnya. Ya, tidak sah itu, tidak sah wudunya. Nah, kalau tidak sah wudunya, lalu Nabi bersabda, wailul lil aqab. Ada orang sholat tapi masuk neraka. Karena apa? Salah satu anggota wudhu tidak terbasuh. Jelas ya Bapak ya? Kemudian yang dibasuh juga tangan sampai siku. Sampai dengan atau sampai siku. Yang mana yang betul? Ya. Kalau sampai siku, persis siku selesai. Tapi kalau sampai dengan, dia harus melebihi sedikit. Kalau tidak melebihi, maka tidak sah. Lalu ulama bikin yang namanya kaidah. Kullu ma la yatimmu illa bihi fahuwa wajib. Setiap sesuatu yang karena kekurangan itu tadi, maka tidak sempurna, maka yang sedikit itu hukumnya wajib. Jadi melebihkan. Saya ke Bogor, Bapak sholat dohor begini. Terus ada seseorang arlojinya itu mahal. Saya lihat Rolex gitu ya. Entah dia takut hilang gitu Pak. Lalu dia berwudu. Tapi berwudunya itu tidak sampai ke siku. Saya dilematif. Mau negor. Takut dia tidak nerima. Ya. Nah, dan seterusnya. Bagaimana? Nah, saya sampaikan kepada takmirnya. Pak, tolong sampaikan. Nah, surat Al-Maidah ayat 6. Itu cara berwudu yang benar, ya, yang sah. Di dalam ilmu kedokteran disebutkan Islam itu adalah suci dan bersih. Orang yang berwudu minimal 3 kali sehari, insya Allah jauh dari COVID. Ya, jauh dari COVID. Karena dia selalu bersih. Ya, dimanapun saja dia selalu bebersihan. Jadi sekali lagi, sampai siku. Tadi Bapak menerjemahkan apa? Sapulah kepalamu. Bapak, tadi apa itu? Nah, itu tadi apa? Sapulah kepala. Ya. Kepala itu mana? Ya ini. Nah, tadi Bapak wudhu, kepala apa sebagian kepala? Ya, tadi wudhunya Bapak setelah basuh tangan, lalu membasuh ini kepala, itu hanya jambulnya saja apa seluruhnya? Nah, inilah ulama lalu berperan. Ya. Di mana perannya? Wamsahu biruusikum. Sapulah, bi itu artinya sebahagian, kepalamu. Bi-nya itu namanya artinya sebahagian. Tapi kalau Imam Maliki dan imam-imam yang lain, dia tidak melihat bi-nya itu, bi ruusikum itu artinya sedikit atau sebagian, tapi dia menyatakan baknya itu bak tambahan. Jadi dengan demikian mereka kalau wudhu dibasuh semuanya. Coba lihat Bapak nanti kalau umroh dan haji, mereka itu kalau udah membasuh kepala semuanya, ya, sampai tetangga kita ini kebasahan karena mereka modelnya disiram semuanya terus dikedepan. Nah, jadi inilah Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi ayat ini kalau dibaca gampang mengerti, paham, tapi kalau didalami, nah itu makin susah dan sulit. Ya, sudah. Kemudian ada kata-kata tertib. Artinya tertib ya muka dulu, tangan, kepala, kemudian kaki. Nah ini namanya tertib. Siapa yang ngomong tertib? Allah. Di mana kalimat tertibnya? Kalimat wau, dan. Nah, dan ini dimaknai dengan istilah tertib. Jadi kalau ada orang ya wudhu, terus dia lupa. Tadi saya basuh tangan, apa kepala ya. Maka yang mana yang betul Bapak harus ulangi. Yang paling rendah. Orang wudhu itu kan kepala dulu, kemudian tangan. Berarti tangannya belum.
Saya tadi sudah membasuh kepala apa tangan, maka pastikan ya belum membasuh tangan. Karena belum membasuh tangan itu yang sudah pasti, ya, yang sudah pasti. Sudah. Sekarang orang berwudu itu berdiri atau duduk? Ya, kalau di Indonesia rata-rata duduk. Kalau di Saudi rata-rata duduk. Ya, coba perhatikan Bapak. Kalau kita membasuh muka, coba perhatikan ya, saya peragakan. Saya membasuh muka sudah berapa kali? Berapa? Satu pun belum. Satu pun belum. Nah, jadi orang wudhu yang benar, ambil air, terus diusapkan sampai rata. Kalau sudah rata, yang kedua sunat dan yang ketiga sunnah. Tapi kalau yang jebor terus kemudian baru diratakan, itu baru. Makanya kalau duduk, kalau kita ini wudhunya duduk itu enak. Ya, di Mekah itu sekarang beberapa masjid sudah bikin ya wudhunya itu duduk. Ya, karena apa? Dengan duduk itu sempurna, ya, sempurna. Nah, kita bisa membasuh kaki sampai selah-selahnya dan seterusnya. Sudah, saya kira inilah tentang wudhu. Jadi wudhu itu ayatnya sedikit, tapi kalau didalami ya lumayan, ya. Nah, jadi kalau ada orang membasuh kepala semuanya, dia memahami biru usikum, baknya itu namanya tambahan. Tapi kalau sebahagian kepala, dia mengartikan baknya itu adalah sebagian. Jadi yang mana yang betul? Dua-duanya benar. Kenapa dua-duanya benar? Karena Allah membuat redaksi yang bisa menerima dua cara. Satu cara dibasuh semua, satu cara sebahagian. Itulah yang dianut oleh Imam Syafi'i. Sementara imam yang lain dia membasuh muka seluruhnya. Ya. Sudah. Sekarang ayat berikutnya. Wa in kuntum junuban. Jadi orang yang wudhu tidak boleh junub. Betul. Karena kalau dia junub berarti dia ada hadas besar. Wa in kuntum junuban, kalau kalian junub fatoharu mandi. Ya. Kalau punya kolam renang enak Bapak. Ya. Saya niat mandi junub karena Allah Ta'ala kan gitu ya. Langsung dia nyebur bluk. Wah, dia udah selesai. Ya, udah selesai. Nah, kenapa? Dia mendahulukan muka, tangan dan seterusnya. Kalau ada kolam renang. Kalau enggak ada, ya kolam-kolam kamar mandi juga enggak apa-apa ya Pak. Pokoknya bisa untuk digunakan untuk hal tersebut. Sudah. Kalau kamu junub, mandi. Jadi orang yang junub enggak boleh wudhu. Harus dia apa? Mandi dulu. Ya. Kalau mau mandi junub, wudhu dulu. Dianjurkan Kenapa? Untuk mengenalkan air ke dalam badan, biar badan kita tidak kaget. Nah, jadi Nabi menyarankan cobalah wudhu dulu, terus kemudian kalian mandi, ya. Terus kemudian wa in kuntum maradha, kalau kalian sakit, au ala safarin atau Anda dalam bepergian, au jaa ahadun atau kamu baru keluar dari WC, ya, WC. Minal ghaiti itu WC. Aula mastumun nisa atau kamu menyentuh wanita. Falam tajidu ma'a, kamu tidak mendapatkan air, maka fatayamamu silakan bertayamum. So'idan menggunakan tanah yang ada di atas. So'id itu artinya yang di atas, yang berdebu.
thayyiban yang suci bersih. Ya, caranya tayamum, wamsahu biwujuhikum, basuh mukamu, usap bukan basuh, ya, usap mukamu, wa aidikum minah, dan tangan. Ini kita dalami Bapak ya. Kalau kita sakit, boleh tidak menggunakan air. Sakit apa? Yang melarang kita menggunakan air. Suatu ketika ada sahabat bertanya kepada temannya, saya ini ada luka, gimana ya saya mau sholat? Ya udah, ya kamu harus basahin semua. Basahi semua. Begitu dibasahi langsung meninggal orang itu. Karena apa? Lukanya menganga. Terus laporan kepada Rasulullah, ya Rasul, dia meninggal gara-gara dia wudhu. Apa kata Nabi? Qatalahu. Yang menyuruh berwudhu dengan cara air, kamu telah membunuhnya. Nah, seharusnya gimana? Ya tidak perlu. Dengan begitu bisa dengan tayamum. Maaf, di antara keluarga Bapak ada yang COVID? Dimandikan apa ditayamumi Bapak? Kebanyakan ditayamumi. Ya, banyak ditayamum. Makanya orang Sulawesi marah ketika jenazahnya dicuri, pas mau dibawa ke kuburan ternyata yang namanya kaosnya lalu sarungnya ternyata masih melekat. Karena apa? Dia tidak dimandikan tapi cukup ditayamum begitu, ya. Nah, jadi kalau kalian sakit atau dalam perjalanan, maksudnya perjalanan itu yang sulit untuk mendapatkan air. Nah, boleh tayamum. Atau kamu baru datang dari WC. Sekarang pertanyaannya gini. Orang ke WC itu kalau kencing berdiri apa duduk Bapak? Apa jongkok? Apa duduk? Ibu-ibu kalau ke WC duduk apa jongkok? Atau bapak-bapak berdiri? Mana yang dilakukan? Yang betul adalah jongkok. Ya, adalah jongkok. Karena apa? Kalau dia kencing jongkok, terus ketika selesai dia mendehem, nah ketika dehem, dia berdiri, maka air yang di dalam pipa itu tuntas. Tapi kalau dia kencing berdiri Bapak, apalagi duduk di wastafel, ya di tempat toilet, itu tidak akan tuntas. Bahkan Nabi itu memperagakan begini. Kalau kamu kencing, sudah lalu gini kan. Nah, tujuannya apa? Yang di sini biar keluar semua. Atau juga begini. Karena apa? Ketika kita berdiri, lalu ada yang keluar satu tetes, berarti celana kita najis. Berarti kita tidak sah sholat. Nah, itu yang sering dikatakan oleh Nabi ketika beliau masuk ke Baqi. Ternyata ada orang disiksa bukan tidak sholat, tapi dia tidak bisa menjaga kesucian. Yang terbaik istinja. Istinja itu apa? Pakai tisu dulu. Ya, selesai pakai tisu baru pakai air. Itu yang terbaik. Kalau orang dulu pakai batu, ya. Nah, sekarang pakai tisu. Nah, tisu itu bisa mensucikan, bisa. Ya, asal katakanlah kotoran kita tidak kemana-mana, hanya di satu tempat. Itu kata ulama fikih, kalau kemana-mana tidak. Umpamanya dia mencret kemana-mana, itu tidak bisa. Hanya satu tempat. Itu bisa dengan tisu. Baik Bapak. Aula mastumun nisa. Bapak lihat terjemahannya di sana. Aula mastumun nisa. Atau kalian menyentuh wanita. Ya, menyentuh wanita. Sentuhan itu kulit dengan kulit. Di sini tidak disebutkan wanita itu siapa, tapi ulama menyebutkan wanita yang bukan muhrim. Kalau itu anak, ya ibu, atau di sana sebut saja tante dan seterusnya,
itu tidak membatalkan wudhu. Ya. Jadi begini, aula mastumun nisa atau menyentuh wanita. Tapi sebelah memaknai lamastum itu dengan sentuhan yang menimbulkan birahi. Begitu. Jadi yang satu kalau kamu birahi batal. Tapi yang satunya berbirahi atau tidak tetap batal. Lalu pertanyaannya mana yang betul? Dua-duanya benar. Loh kok ada dua hal? Dua-duanya benar karena Allah menggunakan satu kata yang memiliki makna banyak. Lamasa itu kalau orang Arab nyebut begini. Ya Syekh la tulamisni. Jangan dekat-dekat aku, jangan kau sentuh aku. Nah, itu berarti artinya sentuh kulit. Nah, terus kalau umpamanya istri ngomong sama suami di dalam kamar, la tulamisni, jangan lakukan saat ini hubungan intim. Nah, itu artinya begitu, ya. Jadi lamasa itu artinya ada dua. Jelas ya, Bapak? Jadi kalau kencing, beol itu hendaknya tidak duduk. Kalau duduk itu seperti yang kebanyakan, itu kan konsep non-muslim. Kalau Nabi menyarankan dia jongkok. Jongkok. Makanya semua toilet yang ada di Arab, semuanya jongkok. Dan itu akan bikin tuntas semuanya. Ya, sudah. Falam tajidu ma'an. Kemudian kalian tidak mendapatkan air. Fatayamamu, silakan kalian tayamum. So'idan menggunakan debu thayyiban yang bersih. Caranya famsahu biwujuhikum, ya, usaplah wajahmu dan tanganmu. Tangan itu mana, Bapak? Ya. Ya. Baik. Di sini kalau menurut Imam Syafi'i ada satu hadis bahwa yang dimaksudkan orang bertayamum itu harus sampai siku. Nah, Imam Syafi'i mendapatkan sebuah hadis. Tapi ulama yang lain tidak. Dia tidak menggunakan hadis itu, hanya dia menggunakan pemahaman tangan. Tangan itu mana? Ya ini. Apa buktinya kalau ini? Setiap kali pencuri, itu yang dipotong bukan sampai siku. Berarti sampai sini. Nah, gitu. Oleh karenanya di masyarakat ada orang yang tayamum hanya pergelangan saja, tapi ada yang sampai siku. Dua-duanya monggo silakan. Tapi saya pernah negor Bapak di Hudaybiyah. Ada ibu-ibu ya, karena ini ibadah, jadi saya tegur. Bu, wudhunya jangan begitu. Tuhan juga ngerti, kan saya niatnya baik katanya. Allahu Akbar. Ya. Jadi dia cara membasuh tangan dan seterusnya itu tidak sesuai dengan tuntunan. Karena apa? Kebanyakan umat Islam ya mengerti sholat itu hanya dari mulut ke mulut, tidak ada kajian semacam begini. Tapi kalau ada kajian seperti ini, insya Allah dia akan lebih memahami. Jelas ya? Nah, lalu Allah Ta'ala menyatakan, ma yuridullah, Allah tidak sekali-kali berkehendak, dia ja'ala alaikum min haraj, menjadikan kalian itu susah, sulit, dan repot, walakin yuridu li'tahirakum, tapi Allah menghendaki kalian itu suci, bersih, terus waliyutimma ni'matahu alaikum, Allah ingin menyempurnakan ya nikmatnya, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur ya. Jadi Bapak dan Ibu begini ya, ini intinya orang wudhu ya, intinya begitu selesai wudhu katakan alhamdulillah ya Allah, terima kasih saya sudah berwudhu. Oleh karena itu doa Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni ya minal mutatahhirin. Kenapa? Karena orang suci bersih itu hidupnya enak dan nyaman. Jelas ya? Nah, inilah beberapa ayat. Hanya satu ayat, tapi ini di dalam buku yang saya punya itu kitabnya sekian, Bapak. Kitabnya itu, ya.
Lalu apa yang dibahas dari sekian banyak hadis, pendapat, dan seterusnya. Sangat komprehensif sekali. Sehingga andai kata saya ketemu orang, dia wudhunya begitu, saya tanya, loh Bapak, wah saya sudah belajar. Oke, ya sudah itu betul memang Bapak. Tapi kalau saya tegur, Bapak kok wudhunya begitu? Nah yang betul yang mana? Ah begini. Cara-caranya berwudu itu seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ngajari wudhu kepada sahabat, sahabat itu suruh melihat. Coba ke sini. Kau lihat aku berwudu, nah begitulah cara nanti kamu berwudu. Nah sama juga dengan orang sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, baik jemaah sekalian, mungkin untuk wudhu ini ada yang mau bertanya terkait dengan tema wudhu. Jemaah silakan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada penutup ayatnya itu, Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tapi Dia ingin hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya. Ya. Kenapa ada menyempurnakan nikmatnya? Ya. Agar kamu bersyukur. Ya. Dengan orang berwudu, berarti nikmat Allah itu akan disempurnakan. Ya. Bapak nanti lihat ya di dalam satu kitab itu namanya Hikmatul Wudu. Orang kalau berwudu benar itu damai Bapak. Ya. Begitu selesai wudu Bapak, ya, terus kemudian sendalnya hilang, itu wajahnya biasa aja. Apalagi selesai sholat hilang, ya sudah. Itu tidak ada ekspresi dia itu ya katakanlah menyesal dan seterusnya, tidak ada. Karena apa? Ya udah semuanya kan tidak kebetulan, semuanya kan diatur oleh Allah. Inilah makna Allah itu akan menyempurnakan nikmatnya dengan cara wudhu yang benar. Perhatikan Imam Bukhari itu beribu-ribu hadis. Setiap kali nulis satu hadis dia berwudhu, Bapak. Ya, nulis innamal a'malu binniyat wudhu. Nah, setelah gitu melanjutkan hadis yang kedua wudhu. Lalu ditanya, ya Bukhari kenapa? Saya khawatir, ya khawatir hati busuk saya masuk di dalam hadis. Nabi menyatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang ya mencoba-coba bikin hadis yang enggak benar, tempatnya adalah di neraka. Ada enggak yang bikin hadis? Banyak. Khalifah mulai dari Abbasiyah ya, Umayyah itu biasa dia bikin hadis itu. Untuk apa? Ya untuk ya melegitimasi tentang apa yang dia akan lakukan. Imam Bukhari berhati-hati, sangat berhati-hati. Beliau itu mendapatkan hadis itu ratusan ribu, tapi yang ditulis hanya sebahagian saja. Karena apa? Yang lain masih dimungkinkan adanya kekurangan-kekurangan. Nah, seperti itu. Seperti contohnya begini. Ada orang nggak mau sholat tasbih, betul Bapak. Nah, tapi ada yang mau. Nah, yang begini ini oleh Imam Bukhari dihindari. Beliau tidak menceritakan. Nah, gitu, dihindari. Tapi yang betul apa? Ada hadis sahihnya. Tapi ada juga yang lain menyatakan dhaif. Nah, seperti itu, ya. Oh, belajar hadis itu paling susah. Adik saya drop dari Madinah karena apa? Tidak mampu belajar tentang hadis. Karena apa? Dia membaca satu hadis innamal a'malu binniyat itu harus tahu riwayatnya 1 2 3 4 5 sampai 10 dan dia harus tahu sejarahnya orang ini. Nah, kalau tidak tahu berarti orang itu ada kekurangan. Contohnya begini, dia meriwayatkan hadis tapi suka mojok, hadisnya turun menjadi hasan. Kalau dia lebih daripada itu dhaif, lebih daripada itu bisa maudhu buatan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, begini kesimpulannya.
hanya ada satu ayat menjelaskan tentang masalah kebersihan. Mulai dari wudhu, mandi, tayamum. Itu Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Karena apa? Ini urgent sekali, penting sekali. Ya, penting sekali ini. Nah, oleh karenanya orang Islam itu wajahnya sebagaimana wajah orang berwudhu, bersinar. Ya, kalau udah berwudhu, katanya airnya jangan diusap. Ya diusap nggak apa-apa. Kalau kedinginan ya Pak ya. Tapi kalau enggak kedinginan ya biarkan aja. Karena itu menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan hal yang seperti ini saja jadi saksi. Berbuat dosa apa yang ada di sekitar kita itu juga menjadi saksi. Makanya ada seorang ulama dia berdosa. Lalu dia ngomong kepada benda-benda yang ini. Duh, kamu tadi menyaksikan saya berdosa ya. Kamu juga lihat aku berdosa ya. Ya Allah, ini semua jadi saksi nanti di hadapan Allah. Ya Allah, minta maaf, minta maaf. Dan dia tidak ngomong, inti jangan bilang-bilang deh sama Allah. Nah, tidak ngomong begitu. Nah, tapi ini juga sama. Kalau wudhu juga disaksikan malaikat, kalau berdosa itu sama. Akan disaksikan. Begini Bapak. Orang yang paling sibuk itu Nabi Muhammad. Karena apa? Nabi Muhammad itu nanti menjadi saksi satu persatu di akhirat. Gitu. Nah, jadi dia menjadi saksi. Nah, jadi gimana? Super sibuk. Nah, begini, kalau kita ingin sukses, baca surat Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia diciptakan dalam kesibukan. Jadi kalau Bapak kepingin sukses harus sibuk. Harus sibuk. Ya. Sibuk itu artinya apa? Ya, setelah bekerja, tidur itu juga suatu kesibukan. Ya, tidak berarti kerja terus, tidak. Nah, tapi kalau dia sudah tidak ada kesibukan, namanya pensiun. Nah, kalau di situ kena post power syndrome. Nah, jadi mumpung masih segar sehat, ayo sholatnya perbaiki sedemikian rupa, terutama perbaiki yakni masalah wudhu. Mohonlah kepada Allah, ya Allah sucikan. Ini ya, terakhir sebagai kesimpulan, Imam Rafi'i membuat sebuah doa. Ya, ketika dia membasuh muka, dia bikin begini. Allah membayat wajhi, ya Allah jadikanlah wajahku nanti pada hari yang kelam tidak ada matahari. Terus ketika dia membasuh tangan, dia mohon, ya Allah, hendaklah catatan amalku kau berikan melalui tangan kananku. Kalau dia basuh kiri, jangan kau berikan melalui tangan kiriku. Terus kalau dia masuk kepalanya, ya Allah, jangan sampai kepalaku ini diisi dengan hal-hal yang negatif dan yang tidak baik. Begitu. Ya, sampai dia membasuh kakinya, dia lalu berdoa, ya Allah jangan sampai kakiku ini berjalan ke maksiat, ke tempat-tempat yang tidak baik. Itu Imam Rafi'i. Ya, boleh dibaca, boleh tidak. Biasanya orang Jawa itu begini, Pak Anies saya mau nikahin anak saya, tapi pakai siraman. Ada doanya enggak? Nah, itu saya doa Imam Rafi'i itu. Ketika dibasuh kepalanya, berdoalah ya. Ya Allah, jadikanlah kepala ini selalu positif thinking, selalu berpikir yang baik, dan seterusnya. Saat tangannya juga begitu. Itu menggunakan yaitu doa yang dibuat oleh Imam Ar-Rafi'i. Baik, sudah cukup ya. Ini masalah wudhu, kita masalah sholat. Ya. Jam berapa? Jam 1:15 menit, tinggal 5 menit lagi. Ya memang wudhu ini Bapak terus terang saja ya. Saya itu bingung. Biasanya saya kalau kuliah itu masalah wudhu itu bisa sampai 5 kali pertemuan. Ya 5 kali pertemuan. Karena apa? Yang harus mendetail betul. Jangan sampai orang berwudhu tapi dia hanya melihat tanpa ilmu pengetahuan. Baik Bapak dan Ibu, sebagai kesimpulan, ayo berwudhulah pakai niat. Niatnya boleh dalam hati, boleh dalam lisan. Yang pakai lisan, tidak usah ya dicemoohkan, dilecehkan.
biarkan. Saya biasa kalau wudhu itu pakai nawaitul wudu'ah. Kebetulan saya lagi wudhu di sebuah masjid. Saya ngomong nawaitul wudu'ah li rafil hadis. Terus ada orang, apa ini enggak benar ini? Ini bilang begini. Terus, oh iya Pak, terima kasih. Jadi yang benar gimana Pak? Nggak usah nawaitul wudu'ah. Jadi gimana? Langsung aja. Oh gitu Pak. Ya sudah, sekarang saya wudhu nggak pakai nawaitul ya Pak ya. Langsung saya wudhu. Makasih ya Pak ya. Makasih. Nggak taunya yang ngajar di masjid itu saya. Gitu. Loh, itu tadi yang ngajar ya. Yang ngajar di sini ya. Waduh, habis itu. Tapi saya salut sama Pak Anies. Kenapa? Pak Anies menghargai pendapat saya. Menghargai. Oh iyalah Pak, itu adalah satu amal. Kan disuruh amar ma'ruf nahi. Nah, Bapak sudah melaksanakan itu. Baik, Bapak, nih sedikit saja. Sholat itu berapa waktu? Coba. 3 waktu. Cakep. Bapak udah baca ya? Oh, enggak, itu ya. Itu di dalam surat Al-Isra ayat 78. Itu sholat itu hanya 3 waktu. Makanya ada orang yang berangkat haji itu nggak pernah sholat 5 waktu, Pak. Bener. Jadi gimana? Zuhur dijamak pakai asar, maghrib dijamak pakai isya, subuh sendirian. Itu ada kelompok jamaah haji yang dengan begitu. Ketika saya tanya jamaahnya, loh kok nggak sholat di Masjidil Haram? Begitu sholat maghrib kok langsung pulang. Loh, saya udah jamak tadi. Tiap hari jamak. Iya, kan Al-Quran menyebutkan waktu itu hanya 3. Jadi bukan 5 ya. Oh itu nggak benar itu yang 5 itu. Oh, iya udahlah nggak apa-apa gitu ya. Nah ini nanti dibahas lebih dalam agar supaya ya kita lebih paham ya Bapak ya. Nah, baik, sampai di sini dulu. Cukup Ustaz ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak pada Pak Ustadz Kiai Haji Muhammad Anies Agus HQ yang telah menyampaikan kajian zuhur pada siang hari ini. Dan juga perlu diketahui bahwa kajian zuhur pada siang hari ini memang terkait dengan masalah kajiannya ini cukup panjang. Insya Allah kita akan coba lanjutkan lagi nanti di bulan depan ya, mudah-mudahan Pak Ustadz Anies sehat selalu ya. Nanti bisa akan kembali kita bersilaturahmi, mudah-mudahan bisa kembali lagi menerangkan atau melanjutkan daripada kajian fikih sholatnya. Karena tadi fikih sholat belum sampai tersentuh ya. Jadi insya Allah di bulan Maret ya, mudah-mudahan kembali kita akan melanjutkan fikih sholatnya. Kiranya ini saja yang dapat disampaikan jemaah sekalian, dan sekali lagi kami mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.